terbuka sekarang kepalan tangannya? Atau masih tertutup? Oke. Sekali lagi, kepalan tangan yang tertutup tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tidak bisa mengambil apa-apa. Hanya dengan tangan terbuka, tangan ini bisa mengambil apapun yang kita mau. Paham? Oke, baik. Sombong, angkuh, itu adalah sama, persamaan kata. Apa sih angkuh itu? Angkuh itu sifat suka memandang rendah kepada orang lain. Sombong, congkak. Hati-hati ya. Memandang rendah kepada orang lain. Biasanya kita memandang rendah pada orang lain itu dalam segala aspek kehidupan. Bukan sekedar urusan ekonomi. Bahkan urusan keyakinan pun kadang-kadang kita merendah. Ketika orang lain berbeda keyakinan dengan kita, tidak sama dengan kita. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang merendahkan orang lain karena perbedaan keyakinan. Hati-hati. Hati-hati. Ya? Oke. Angkuh itu bahasa lainnya tinggi hati. Bahasa lainnya adalah sombong. Ya. Dan sombong adalah sikap menghargai diri secara berlebihan. Orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek ya. Dalam segala aspek kehidupan. Itu sudah ada keangkuhan. Sudah ada kesombongan. Nah, bahasa lain dari angkuh, sombong adalah tinggi hati. Memandang diri sendiri berada di atas kebenaran. Itu juga sudah tinggi hati. Karena orang yang semacam ini biasanya kerjaannya menjustifikasi orang lain. Begitu mudah menganggap, wah dia sesat. Dia tidak benar. Yang paling tahu orang lain itu hanya dirinya sendiri. Dan kita tidak mungkin bisa tahu orang lain secara persis. Berapa jam dia belajar semalam, kita nggak pernah tahu. Kita hanya melihat orang lain dari luar, betul? Makanya kenapa Allah mengatakan di Quran, tidak ada yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Sesat atau tidak sesat. Tidak ada manusia yang diberi hak itu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah Tuhanmu yang berhak untuk menyatakan siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada individu yang diberi privilege untuk mengatakan itu. Tidak ada lembaga apapun di semesta ini yang diberi hak untuk menilai orang lain. Apakah dia dapat petunjuk atau tersesat di jalan Allah. Hanya Allah. Itu Quran. Inna rabbaka, sesungguhnya hanya Tuhanmu. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitu kita mulai menjustifikasi orang lain, merasa kita paling benar. Semua orang lain di luar dirinya salah. Itu keangkuhan, itu kesombongan dan tidak berhak atas ilmu-ilmu sejati. Makanya orang yang semacam itu hanya berkelindan ya dalam ilmu kulit, hanya berkelindan di luarnya saja. Makanya orang yang berkelindan di luar sering tertipu. Disangkanya kue karena kalengnya kongguan. Hati-hati kalau pergi ke kampung saya. Isinya kiripik, opak, ranginang. Hati-hati. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, begitu seseorang mengidap penyakit buta, maka dia akan ketiban dua penyakit selanjutnya. Satu penyakit kulit, yang kedua penyakit mabuk atau matinya kesadaran. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Begitu seseorang itu mengidap penyakit buta, buta apa? Bukan mata lahirnya, buta mata jiwanya, buta mata kalbunya. Maka kata Quran, berikutnya pasti dia akan mengidap penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman kulitnya saja. Makanya lihat, orang yang belajar sesuatu cuma kulitnya saja, gampang menyalahkan orang, gampang menghujat orang, gampang mengkafirkan orang, gampang menyesatkan orang. Hati-hati, itu keangkuhan. Dan orang yang semacam itu nanti kita baca menurut Al-Quran. Apakah dia berhak atas ilmu-ilmu sejati? Tidak. Karena dia orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Hanya mengklaim seakan-akan dia yang paling tahu. Dikasih atribut di depan namanya. Gelar ini, gelar itu, gelar ini, gelar itu. Dikasih atribut lain dalam status sosialnya. Pimpinan ini, pimpinan itu, pimpinan ini, pimpinan. Makin membuat dia semakin tersembunyi dalam ketidaktahuan. Makanya hadirin, syarat untuk belajar ilmu itu cuma satu. Kalau dapat ilmu sejati, kunci cuma satu.
Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jadilah seorang pengemis. Belajar seperti itu. Saya dulu dalam perjalanan spiritual saya, kalau di hadapan guru saya, mau komentar sedikit aja gak berani. Kalau gak dipaksa oleh guru saya untuk bicara, gak berani. Karena pertama kali saya dulu belajar, ketemu guru saya yang pertama. Karena saya merasa, saya dari kecil di lingkungan keluarga yang ketat beragama, dari kecil saya sudah banyak belajar agama, dari kecil bapak saya juga kiai ngajarin agama, sehingga saya mempertontonkan ya penyakit kulit saya di hadapan guru saya. Akhirnya guru saya cuma diam. Udah lama saya bicara, baru saya ditegur. Sebentar, Nak Saiful sudah tahu Allah belum? Waduh, mau bilang sudah tahu, belum tahu. Mau bilang belum tahu, ngomongnya sudah banyak. Akhirnya guru saya bilang, saya dengan gengsi yang tinggi waktu itu bilang, belum tahu guru, belum tahu ngomong terus. Aduh, setelah itu saya gak berani lagi bicara. Dikiranya tahu itu mengoleksi sejumlah pengetahuan. Itu kalau di hadapan guru yang mursyid, sudah penggal kepalamu, serahkan kepalamu sepenuhnya pada guru. Gitu. Itu yang disebut dengan mengemis begitu. Orang yang tinggi hati merasa dirinya selalu benar, sehingga enggan menerima pendapat orang lain. Banyak kayak gitu. Bikin akun YouTube hanya untuk menghujat orang lain. Itulah kebodohan. Makanya orang bodoh itu diam saja udah kelihatan bodohnya. Apalagi kalau bicara. Hati-hati ya. Kalau kita bisa menalar tuh, mengingat ayat-ayat, hadis-hadis. Belum apa-apa, itu baru keterampilan berpikir yang paling rendah. Teruskan? Atau stop sampai di sini? Belum masuk ke judul, ini baru pembukaan seperti biasa. Yuk kita masuk sekarang pada firman-firman Allah. Kita masuk pelan-pelan ya. Ini Quran surat Shad. Shad itu surat ke-38. Ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil lazina kafaru fi ijatin wasiqaqin. Balil lazina kafaru, sebenarnya orang-orang yang tertutup itu, mohon izin, kata-kata kafaru saya terjemahkan. Karena selama ini kata-kata kafaru dibiarkan saja orang kafir. Sedangkan kafir bukan bahasa Indonesia. Kalau tidak diterjemahkan, takutnya kita ini jadi terus menjustifikasi orang yang diadap beda keyakinan dengan kita. Sehingga kita lupa ngaji diri. Karena sepanjang kita ngaji itu terus aja menyalahkan orang, lupa ke sini, itu keangkuhan. Kita tidak berhak atas ilmu sejati. Ini ya, saya kasih tahu. Kalau habis sholat, bukan membicarakan orang lain yang tidak sholat. Lihat kamu setelah sholat seperti apa perubahannya, begitu. Yang pulang haji, pulang umroh, bukan membicarakan orang lain yang belum ke sana. Lihat, kamu pulang dari sana jadi apa? Yang sudah pada saum, jangan membicarakan orang lain yang tidak puasa. Lihat puasamu, hasilnya apa? Gitu. Nah, dengan ngajinya ke dalam, kejadian ke dalam, perhatikan. Kita akan mulai mengalami peningkatan kesadaran. Kalau ngaji terus keluar, wah itu sangat berbahaya. Ujungnya kita akan menjadi sangat angkuh. Karena apa? Karena kita tertutup terhadap kebenaran. Yuk kita lihat sekarang. Sebenarnya orang-orang yang tertutup itu dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Itu kata Quran. Balil lazina kafaru fi izzatin wasyiqaqin. Yuk kita ambil contohnya. Bapak Ibu merasa paling benar. Tertutup apa terbuka? Tertutup. Ada enggak orang lain yang mau menyampaikan kebenaran pada orang yang punya sikap seperti itu? Tidak ada. Malas orang lain juga. Betul enggak? Kalaupun disampaikan pada dia, paling juga ngadak debat. Betul enggak? Dan debat itu tidak baik. Karena debat itu mengeraskan hati.
Debat itu pasti menang-menangan kan? Betul nggak? Mencari cara agar disebut menang. Mencari cara agar disebut hebat. Ujungnya sombong lagi, angkuh lagi. Kalau nggak dibahas kayak gini, nggak ngerti biasanya. Merasa diri kita seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal penyakit ini ada di sini. Yuk kita ulangi lagi. Sebenarnya orang-orang yang tertutup itu dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Kenapa? Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sudah menutup diri dari segala pengetahuan. Dan orang yang semacam ini berhenti belajar. Setuju? Pasti berhenti belajar. Ketika diberitahu sama orang, itu mah saya sudah tahu. Orang belum sampaikan, dia sudah menutup diri. Wah, itu mah saya sudah tahu. Padahal orang yang mau bicara pun belum tahu yang mau dibicarakan apa. Dia sudah menutup diri. Yang itu mah saya sudah tahu. Tertutup telinganya untuk mendengar orang lain. Dan menganggap seakan-akan dirinya yang paling tahu. Inilah bahayanya ketertutupan diri. Balil lazina kafaru fi izzatin wasiqatin. Makanya ketertutupan itu adalah gerbangnya kesombongan dan permusuhan. Paham sampai sini? Oke. Kita baca ayat yang lain. Ini Quran surat Luqman, surat 31 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Masih ingat ayat yang tadi? Salah satu keangkuhan adalah tertutup terhadap segala pendapat orang lain. Keangkuhan itu berasal dari ketertutupan. Makanya orang yang tertutup, kata ayat tadi, sudah melahirkan dua. Satu kesombongan, yang kedua dia menimbulkan permusuhan. Coba lihat, kalau orang dinasehati marah, coba lihat. Kalau orang dinasehati bukan menerima, coba lihat. Hasilnya seperti apa? Ya, orang yang merasa paling benar, makin keras hatinya. Betul? Ya, makin kasar sikapnya. Ya, tidak siap untuk disalahkan. Karena dia selalu merasa dirinya paling benar. Saya kasih tahu ya, kalian mau belajar ilmu-ilmu ketuhanan, punya sikap yang semacam itu. Jauh panggang dari api. Belajar ilmu ketuhanan itu, kita harus terbuka, harus jujur sejujur-jujurnya. Tahu bilang tahu, tidak tahu bilang tidak tahu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hati-hati kalau di Quran ada ayat begini. Dengarkan kata-kata saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hati-hati. Kok Allah tidak menyukai? Berarti Allah punya sifat benci dong. Betul nggak? Kan tidak menyukai itu kebencian. Hati-hati memahami ayat begitu. Allah tidak punya sifat seperti itu. Ayat Quran yang semacam ini sedang menyatakan kepada kita, hati-hati. Karena apa? Kesombongan dan bangga pada diri sendiri itu bukan merendahkan dan mencelakakan siapapun, kecuali mencelakakan dan merendahkan dirimu sendiri. Lihat saya semuanya. Orang sombong itu seperti melihat dari atas gunung. Dia pergi ke gunung melihat orang lain dari atas gunung. Dia bilang, oh ternyata orang lain kecil ya. Tuh. Dia lupa, padahal dia pun dilihat orang lain kecil juga. Betul nggak? Iya. Cuman karena kesombongan itu kan tidak pernah disadari. Dia pergi ke atas gunung melihat orang lain, dia bilang ternyata orang-orang kecil ya dilihat dari sini. Dia lupa, padahal orang yang lihat dia pun kecil. Bahkan orang tidak melihat dia. Betul nggak? Gitu. Makanya orang yang sombong itu bukan sekedar mengecilkan orang lain, tetapi semesta akan mengajari dia kalau dia akan dikecilkan juga oleh orang lain. Tidak ada orang yang sombong dibanggakan. Jadi kalau Allah bilang innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, bukan berarti Allah punya sifat benci. Oh ternyata Allah itu tidak menyukai, benci dong Allah. Tidak seperti itu.
Karena dia adalah sang kehadiran, dia adalah sang keberadaan. Dia hanya merespon apa yang kamu berikan pada dia. Makanya aku bergantung sangkaan kamu. Paham ya? Oke. Jadi ini ayat hanya menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh memalingkan muka dari manusia. Dan janganlah kamu berjalan angkuh di muka bumi ini. Nah, jadi ingat tadi, angkuh, sombong berasal dari ketertutupan. Karena kita tertutup. Makanya coba perhatikan, iman. Kalau kita lihat definisi iman yang disampaikan Nabi Muhammad, kan al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu kan sebetulnya pembenaran oleh kolbu. Dan kolbu baru bisa membenarkan kalau kolbunya terbuka. Kalau kolbunya tertutup, bagaimana bisa membenarkan? Di kajian yang sebelumnya, minggu kemarin sudah saya jelaskan ya, fungsi kolbu kan ada 3, memahami, melihat, dan mendengar. Oke, saya tidak mengulang itu lagi. Lihat aja di kajian sebelumnya. Baik, kita lihat ayat selanjutnya. Ini surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada tanda-tanda kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan tanda-tanda itu, mereka segera bersujud, seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Dan lagi pula mereka tidak sombong. Yuk, lihat saya semuanya. Allah bilang di dalam Al-Quran begini. Wal awalu, wal akhiru, wad dohiru, wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dia yang dohir, dia yang batin. Hati-hati memahami ayat itu. Dia yang awal, dia yang akhir. Bukan berarti dia berawal dan dia berakhir. Hati-hati. Justru ayat itu sedang mengatakan pada kita bahwa dia tidak berawal dan tidak berakhir. Makanya kenapa kalau kita pergi ke Mekah, yang haji, yang umroh, ketika tawaf, walaupun Ka'bah itu bentuknya kotak, tidak ada yang tawafnya ngikuti geometris Ka'bah. Karena Ka'bahnya kotak, ke sini dulu gitu, kemudian belok ke situ, enggak. Walaupun Ka'bahnya kotak, semua orang yang mengelilingi Ka'bah itu lingkaran. Coba kalau bikin lingkaran gimana caranya? Dulu kita pakai jangka, yang bagian jarumnya ditancapkan ke kertas, cek. Bagian ujungnya baru diputar. Betul? Terus diputar. Kalau titik awal bertemu titik akhir, kita tidak bisa melihat lagi mana awalnya, mana akhirnya. Jadi lingkaran itu filosofisnya sangat dalam. Apalagi kalau kita pakai kalkulus. Coba hitung berapa luas lingkaran. Luas lingkaran itu 22/7. Kali jari-jari, kali jari-jari. 22/7 kali jari-jari, kali jari-jari. Wah, itu luar biasa. 22 itu nomor surat yang sangat agung, yaitu Quran surat Al-Hajj. Dan haji itu perjalanan menuju Baitullah. Dan 7 itu, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Di balik angka 7, di situ banyak rahasia yang tersembunyi. Kali jari-jari, kali jari-jari. Jari-jari itu buat berkarya, buat berkarya. Makanya orang yang sudah berkunjung ke baitnya, sudah kenal jati dirinya. Kedua tangannya hanya untuk berkarya. Memberi, 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 menyenangkan orang, membahagiakan orang. Dua tangannya begitu. Makanya harusnya kalau orang pulang haji harusnya 2 jari-jarinya itu berubah harusnya. Enggak jadi tambah pelit. Itu enggak ngerti itu. Ngerti bikin lingkaran tadi? Kalau bikin lingkaran, berawal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Sampai kita tidak tahu lagi yang mana titik awalnya, nanti itu yang disebut dengan mandala. Itu yang namanya kesempurnaan. Makanya lingkaran disebut mandala. Dan lingkaran, perhatikan, jari-jarinya selalu konstan. Jarak dari pusat ke ujung tidak pernah berubah. Makanya kita memulai tawaf dari satu titik yang namanya Hajar Aswad dan berakhir di titik yang sama namanya Hajar Aswad. Wah, kalau dibahas terlalu jauh. Ini dulu, kan bicara hari ini bicaranya kesombongan dulu. Saya ingin menyampaikan ada kaitan dengan ayat ini, ya. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada tanda-tanda kami
adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan tanda-tanda itu, mereka segera bersujud. Lihat saya semuanya. Jawab pertanyaan saya. Adakah satu peristiwa yang terjadi di semesta tanpa kehadiran dia? Gimana jawabannya? Benar. Oke. Bagaimana kalau peristiwa itu tidak kamu inginkan kehadirannya? Masih menerima? Ulangi lagi pertanyaannya. Adakah satu peristiwa di semesta ini yang terjadi tanpa kehadirannya? Tidak ada. Sekalipun peristiwa yang hadir itu tidak dikehendaki kehadirannya olehmu. Masih percaya? Masih percaya? Apakah peristiwa itu tanda-tandanya? Tanda-tandanya. Apakah kita percaya pada tanda-tanda itu walaupun tidak dikehendakinya? Percaya. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan ada yang ditolak. Karena di balik semua peristiwa itu ada tanda-tanda dia. Dia sedang mengajarkan sesuatu, makanya segera bersujud. Sujud itu bukan berarti kita sekedar menyentuhkan kening ini ke sajadah. Sujud yang sebenarnya adalah sujudkan diri kita kepada dia. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa kehadirannya. Oleh karena itu, ya Allah, apapun yang terjadi, biarlah semua terjadi. Kenyataan biarlah sebagai kenyataan. Tapi tolong ajarkan ya Allah, apa pesanmu yang hendak disampaikan kepadaku. Karena tidak mungkin Allah mentakdirkan itu terjadi tanpa mengirim pesan apapun kepada kita. Tapi sekarang diubah pertanyaannya. Kalau ada peristiwa yang tidak terjadi, menerima apa menolak?